Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Amora sayang. Teman-teman semuanya, di video kali ini seperti biasa ya, saya mau share informasi lagi ke teman-teman semuanya. Aku mau coba dulu ini ada suaranya atau tidak sih, soalnya aku nggak pakai mic Saramonic ya guys, rusak itu micnya. Jadi bukan rusak sih, mungkin aku kepencet apanya gitu ya. Ini aku mau tes dulu deh. Oke teman-teman, setelah aku tes ini ada suara, alhamdulillah. Tapi ini berisik nih, bentar dulu deh. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi ini judulnya sudah aku tulis juga di sini ya. Ingin kerja ke Hongkong tapi takut kena tipu, maraknya penipuan ya teman-teman. Dan ini ada salah satu teman dari Indonesia juga ya, CPNI yang dari Indonesia yang WhatsApp ke saya ya teman-teman. Jadi beliau ini, jadi dia itu mungkin ingin kerja ke Hongkong ya teman-teman, dan takut gitu loh ya. Mungkin dia itu searching di YouTube dan menemukan channel saya gitu ya teman-teman, dan dia itu WhatsAppnya itu seperti ini. Sebentar ya, aku liatin deh. Aku dapat nomor CC dari YouTube ya. Aku Hongkong mau tanya apa bener proses calling bisa di agent CC nggak ada potongan gitu ya kan. Dia jawab kan, selamat malam kak, Hongkong berapa tahun kak, di rumah berapa lama? Dia bilang 11 tahun cek, malam juga cek 4 tahun di rumah. Jadi dia itu sudah 4 tahun di rumah gitu deh teman-teman ya. Apa benar nih nomor HP CC Amora, soalnya aku takut ada apa-apa CC Amora gitu ya. Oh iya benar kata saya, ini tuh nomor saya, jadi tidak perlu takut ya teman-teman. Kalau kalian dapat nomor WhatsApp dari YouTube saya, itu benar nomor saya ya teman-teman. Jadi jangan takut. Kalau ke orang lain saya nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi harap berhati-hati juga dan selalu waspada jika ada info-info kerjaan di luar negeri gitu ya teman-teman ya. Jadi harus dilihat sedetail mungkin infonya gitu ya teman-teman. Nah terus saya kan bilang, oh iya benar kak, jangan takut ya, saya sambungkan langsung ke agensi ya kak. Kakak bisa ngobrol dan tanya-tanya ke agensinya, jadi biar lebih enak saja gitu loh ya teman-teman ya. Udah malam kata dia karena ngerepotin. Terus saya bilang nggak apa-apa, chat aja, nanti kan bisa dibalasnya itu pagi atau kapan gitu ya kan. Oh gitu ya, saya boleh minta notenya. Terus sudah tak kirim ya notenya ya. Jadi ini mbaknya mungkin sudah tahu ya. Jadi saya share di YouTube biar ya nggak ada salah paham juga gitu ya teman-teman. Gitu ya, saya takutnya aku salah orang kata dia nih. Kalau dari YouTube saya itu nomor saya kata saya. Terus dia kirimin kan YouTube saya, ini katanya bener enggak. Nah iya benar teman-teman, ini tuh punya saya ya, jadi nggak apa-apa seperti itu ya. Terus ya sudah, kita bla 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 bla. Terus katanya apa bisa bahasa Indo, namanya CC siapa, kalau ditanya Amora gitu ya. Ya kata sayanya, kirim saja nomor saya ke agensi itu, mereka tahu kok saya siapa gitu loh teman-teman. Saya juga dari agensi situ ya kan. Ya silakan kalian tuh hubungi sendiri aja gitu, tanya-tanya gimana gitu ya kan. Oke deh, jadi langsung saja ya teman-teman ya ke poin selanjutnya. Jadi ini tuh hanya sedikit saran saja buat teman-teman semua, harus berhati-hati ya jika kalian mencari ingin kerja ke luar negeri. Terus kalian dapat info-info dari sosial media, apalagi di Facebook gitu ya, banyak sekali penipuannya. Jadi teman-teman itu harus bener-bener diteliti dengan benar gitu, infonya benar atau enggak sih gitu, harus ditelusuri itu apa benar orangnya gitu ya teman-teman ya itu. Oke langsung saja ya teman-teman. Jadi di sini saya itu cuma mau ngasih tahu saja ya, kalau saya itu
bukan agensi, bukan juga penyalur tenaga kerja, bukan juga calo atau siapapun, bukan. Saya itu bukan seperti itu, seperti yang kalian bayangkan atau seperti yang kalian pikirkan gitu, bukan ya teman-teman ya. Saya juga sama seperti teman-teman yang lain. Saya itu di sini kerja kawan-kawan itu menjadi ART ya teman-teman. Job saya jaga anak. Dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti saya sudah lama mungkin tahu ya, saya itu dulunya gimana gitu ya kan, dan di mana gitu ya kan. Nah jadi awalnya saya itu kerja di Hong Kong itu sudah 8 tahun ya teman-teman, di majikan yang pertama ya. Sudah lulus kontrak 8 tahun. Terus kenapa saya tidak renew, karena waktu itu saya itu mikir saya itu sudah cukup lah, 8 tahun itu waktu yang sangat lama gitu loh. Jadi saya tuh pikirannya ingin beristirahat gitu di rumah, ya pensiun lah gitu loh ya teman-teman. Jadi saya itu bilang ke majikan saya, iya bos saya tidak renew, kamu boleh cari pengganti saya untuk mengasuh anak-anak kamu dan merawat anak-anak kamu dan melakukan pekerjaan di rumah kamu, kata saya gitu kan. Oh oke, kata majikan saya, apakah benar omong kamu itu? Terus dia kan sudah cari pembantu yang lain gitu ya kan teman-teman. Nah terus saya itu mikir lagi itu ternyata saya itu gimana gitu, pengen cari lagi gitu ya. Nah terus setelah itu saya itu coba cari majikan sebelum masih ada waktu gitu, sebelum finish kontrak gitu ya. Sebetulnya waktu itu saya itu sudah dapat jobnya jaga anak satu ya, perempuan, anaknya itu masih 1 tahun kalau nggak salah ya. Dulu itu bajunya itu 57 dari agensi Allah, pokoknya ada deh, aku nggak mau ngomong di sini ya. Nah terus aku tuh sudah oke lah, pokoknya cuma interview 1 kali, majikannya itu sangat cocok sama saya sebetulnya. Cuman yang jadi kendalanya waktu itu kenapa saya cancel jobnya, itu saya tuh nggak enak sama majikan saya yang lama gitu, karena beliau ini kan saya kan sudah sudah berapa lama gitu ikut mereka kan. Jadi mereka itu pengen antar saya pulang gitu loh ya, sampai ke bandara, sampai saya pulang ke Indonesia. Jadi kan tidak mungkin dong saya cancel tiket dari majikan saya, sedangkan majikan saya kan sudah beli tiket gitu loh ya teman-teman. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau saya lanjut proses yang job ini, itu kan saya itu kemungkinan besar kan nanti kalau sudah keluar dari majikan yang lama, saya kan harus keluar gitu. Keluar bukan berarti pulang ke Indonesia, tapi keluar untuk menunggu visa di dalam Hong Kong gitu loh, sampai turun visa barulah bisa pulang ke Indonesia. Dan otomatis kalau saya lanjutkan proses tersebut, otomatis saya cancel ya yang tiket dari majikan saya, sedangkan majikan saya mau antar saya gitu. Masa sih saya tega banget cancel gitu ya kan nggak mungkin. Secara saya juga ikut lama sama mereka gitu loh. Jadi saya tuh ya nggak mau ada gimana lah gitu ya, walaupun sudah bukan urusan saya gitu, tapi setidaknya saya menghargai gitu, mereka ingin antar saya. Jadi ya udah, saya tuh mikir waktu itu daripada saya cancel yang ini, mendingan yang baru, karena saya juga yang baru ini belum tahu gimana ya kan. Ya udahlah, belum visanya belum turun juga, masih bisa gitu loh, tinggal ngomong ke agensi saya nggak mau, udah. Dan waktu itu saya bilang ke agensi saya nggak mau, saya cancel karena saya ingin pulang ke Indonesia. Jadi alasannya seperti itu ya teman-teman ya. Terus nah saya itu coba-coba WA gitu atau SMS ke agensi saya yang dulu, yang sekarang juga. Dulu saya itu yang kontak berapa itu pakai agensi ini juga. Nah terus saya itu dicarikan job waktu itu, waktunya sangat mepet juga sebetulnya, banyak majikan yang mau, cuman waktunya mepet. Nah terus ya udah, saya itu naruh biodata kan, aku bilang udahlah saya pulang Indonesia aja. Ya udah, kata orang kantornya ya, kata stafnya gitu ya teman-teman, udah katanya nggak apa-apa. Terus saya tuh pulang Indonesia. Nah sedangkan kalau proses dari Indonesia itu kan sangat ribet dan rumit. Saya itu kan beda data segala macam, dan jadi saya itu beresin data dulu segala macam ini itu dan lain-lainnya. Jadi saya itu memerlukan banyak waktu ya waktu itu, makanya saya itu lama di rumah itu kan. Saya itu sengaja istirahat dulu sambil beresin data gitu ya. Waktu itu kan sampai 2 bulan baru jadi datanya itu. Nah udah, saya langsung daftar lagi ya kan, belum bisa. Saya itu sebetulnya ya teman-teman sudah nanya ke mana-mana, ke agensi ABCD gitu, banyak sekali ya. Saya isi biodata, terus saya tanya gitu potongannya berapa, prosesnya bagaimana gitu ya teman-teman. Ternyata tiap agensi itu memang beda-beda ya teman-teman.
saya nggak mau menyebutkan siapa-siapanya, cuman memang prosesnya itu beda-beda dan potongannya juga beda-beda, ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang begini dan begitu dan lain-lain gitu loh ya teman-teman. Nah yang paling terbaik ini di agensi saya yang sekarang saya berangkat ini gitu loh. Dan agensi ini juga saya itu sudah pakai dulu sama majikan yang dulu juga gitu, pakai agensi ini, makanya saya itu coba langsung WA lagi kan, aku bilang Miss gimana, saya mau proses gitu kan, kalau saya berangkat lagi gimana, katanya kalau datanya sama itu nggak ada potongan, cuman baru 10% gitu ya teman-teman. Tapi kalau beda data mungkin kan nanti harus diurus dulu gimana mungkin ya bisa yang pakai potongan juga gitu, atau misalkan kalau kalian ingin pakai potongan ya diberesin dulu, disamain dulu datanya gitu loh ya teman-teman ya. Nah terus sesudah itu ya udah saya proses gitu ya, proses itu cuma 2 bulan, jadi saya itu 2 bulan di rumah, terus nunggu 2 bulan juga, jadi 4 bulan saya itu totalnya di rumah ya. Ya udah gitu sampai terbang gitu. Jadi intinya apa ya, di agensi saya yang ini itu lebih enak saja sih, prosesnya cepat dan nggak ribet juga ya teman-teman. Kalau di agensi yang lain itu ya potongan ini itu dan lain-lain, dan kadang lama juga katanya prosesnya ya. Terus saya juga apa ya, ada yang orang PT-nya itu ngomong gitu ya, guru bahasa Kantonis itu ya teman-teman. Si siapa sih namanya saya lupa ya, katanya kalau dari OEC ini bagus katanya untuk yang calling visa gitu ya, prosesnya itu cepat ya, walaupun agak gimana lah katanya ya, nggak ribet juga sih, sangat mudah. Cuman kalau di OEC ini memang kalau sebelum terbang itu ya harus di tes COVID dulu, yang nggak apa-apa sih ya, tes antigen gitu loh teman-teman, yang ditaruh di hidung di ini terus hasilnya gimana gitu ya, walaupun sudah nggak ada seperti itu tapi diharuskan, nggak apa-apa sih, cuman berapa ribu doang kok, mungkin 35.000 seingat saya ya. Terus untuk tes kehamilan ya tes urin gitu, dicek gitu kita itu hamil atau enggak sih gitu ya kan wajib itu juga, sebelum terbang harus dicek loh. Itu juga saya itu pakai uang sendiri waktu, jadi saya itu mandiri gitu ya teman-teman. Kalau bisa jadi cuman intinya numpang proses uang PT gitu ya teman-teman. Udah sih nggak ada ribet sama sekali menurut saya gitu ya. Nah kenapa saya itu memilih agensi ini gitu ya teman-teman, saya itu mikir, saya kan baru pulang dari Indonesia, dari Hong Kong gitu ya, belum lama, terus pengalaman saya sudah sampai 8 tahun. Sayang banget gitu loh ya teman-teman, kalau saya ingin berangkat lagi ke Hong Kong dan masuk ke PT, itu prosesnya itu awal lagi gitu, dari nol lagi, kayak saya itu nol gitu loh ya, harus belajar ya, harus menunggu lama, harus ngikutin training ini itu dan lain-lain ya, walaupun nggak stay di PT tapi kan dari awal lagi gitu loh. Terus potongan lagi 6 bulan, harus begini begitu, cari majikan dulu, interview, bersaing dengan yang lain ya, walaupun waktu itu juga saya bersaing tapi kan lebih enak gitu loh. Kalau calling visa, kalau sudah kita ada pengalamannya itu lebih enak, jadi kita itu bisa apa ya, kayak dari rumah saja gitu ya, interview langsung dari agensi Hong Kong dengan majikan, kita juga di rumah cuma video call gini gitu. Terus kalau sudah cocok ya udah cocok, tanda tangan gitu loh. Jadi prosesnya itu sangat mudah sekali gitu. Saya kalau daftar langsung ke PT itu ya sayang pengalaman saya gitu loh teman-teman, 8 tahun loh, itu bukan waktu yang sangat cepat gitu, tapi waktu yang sangat lama gitu loh. Masa sih saya harus daftar ulang lagi ke PT lagi dan mulai dari awal lagi, potongan lagi, training lagi, aduh kerja bakti lagi kan, sayang loh, sayang semuanya, sayang waktunya, sayang uangnya, ya sayang semuanya gitu loh. Makanya saya tuh udahlah gitu ya, lebih enak aja sih gitu loh kalau bisa. Berhubung juga karena kata agensi saya ini cuma bayar 10% gitu kalau datanya sama itu ya teman-teman ya, jadi seperti itu. Nah kenapa saya juga sharing di YouTube saya tentang cara calling visa yang ingin kerja ke Hong Kong, itu saya share di sini karena kebetulan saya juga punya channel YouTube ya kan teman-teman. Jadi saya tuh share di sini ya, berbagi pengalaman saja sih. Calling visa itu seperti ini prosesnya, caranya begini, untuk persyaratannya apa saja dan bagaimana, berapa lamanya gitu ya kan. Saya share di sini bukan berarti saya itu ngajak teman-teman kesini saja gitu, enggak. Saya itu cuman share saja biar kalian itu tahu gitu dari pengalaman saya gitu, iya kan.
kebetulan saya juga punya channel ini, udah saya share di sini dan ternyata itu banyak peminatnya dan banyak nanya-nanya gitu ya kan teman-teman. Nah ya udah, saya kasihkan nomor agensi saya, silakan teman-teman proses sendiri, tanya sendiri ke mereka gitu. Kalau ada apa-apa ini itu ya udah gitu sama mereka gitu urusan. Saya juga sudah banyak membantu teman-teman kok, kayak teman saya atau ya pokoknya teman-teman dekat gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu, jangan takut kalau sama saya ya. Jadi seperti itu. Nah di sini saya juga tidak memaksa orang lain untuk ikut ke agensi saya gitu ya. Itu sesuka hati teman-teman saja. Kalian itu maunya di agensi A, B, C, D itu terserah kalian gitu loh. Atau kalian mau langsung masuk ke PT aja bisa kok, kalian bisa cari-cari sendiri gitu ya kan. Banyak loh sekarang PT-PT di Indonesia atau di cabang-cabang terdekat di kota-kota kita itu ya, banyak sekali untuk yang proses Hongkong itu semuanya resmi, gak ada yang ilegal itu, semuanya resmi, jadi jangan takut. Bahkan saya sendiri juga waktu itu ya cari yang di dekat rumah aja, yang waktu mau berangkat ke Hongkong yang pertama itu ya di Cirebon aja saya itu ya, cuma terbangnya tetap ke Jakarta. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi alasannya seperti itu, jangan takut. Buat teman-teman semuanya, jika kalian merasa takut, udah jangan ikutin saran saya ya, ikutin kata hati kalian saja. Kalian mau daftar kemana ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.